Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kita. Pada saat ini saya selalu ucapkan bahwa setiap ungkapan syukur yang selalu kita ucapkan kepada Tuhan, yang membuat kehidupan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk itu saya selalu katakan hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara malam hari ini yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya ingin membagikan kepada saudara dan mengingatkan kepada saudara bahwa hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Untuk itu saya ingin membagikan kepada saudara bagaimana cara hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pembacaan firman Allah pada saat ini saya akan membuka di dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, dan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ini firman Tuhan katakan, lawan kita bukan darat atau daging, tetapi lawan kita adalah pemerintah-pemerintah. Di sini bukan kita salah terjemahkan, tapi pemerintah-pemerintah di sini atau penguasa-penguasa di sini berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah kegelapan, yaitu kuasa setan sendiri. Untuk itu saudara berkati oleh Tuhan, bagaimana kita menjaga hidup kita agar hidup kita kudus kepada Tuhan. Tuhan katakan, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Jadi bagaimana cara kita supaya hidup kita tetap kudus dan tidak terpengaruh di dalam situasi-situasi, dalam kondisi-kondisi apapun di dalam dunia ini. Sebab lawan kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Di dalam Efesus yang keempat, ayat yang ke-27 di situ dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita jangan memberi kesempatan kepada iblis kecil apapun. Sebab kita memberikan kesempatan kepada iblis, di situ kita membuka celah dalam dosa kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, Tuhan katakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Mungkin kita berkata, saudara, mungkin seperti contoh ketika kita memberikan kesempatan kepada iblis, kita membohongi diri kita sendiri. Mungkin kita bisa berkata begini, dosa kecil itu sangat berpengaruh, saudara. Contoh seperti begini, contoh kita seperti berbohong. Adakah satu hari saja kita tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan? Satu hari saja kita tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Akankah kita sudah lakukan seperti itu? Contoh saja di setiap aktivitas sehari-hari kita sudah berkata, ini mungkin beberapa ribu kata yang kita ucapkan setiap hari. Akankah satu kalimat yang kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan, berbohong di hadapan sesama? Mungkin kita berkata di dalam pekerjaan kita, saya sudah melakukan tugas ini, tetapi belum kita melakukan tugas itu, tapi kita sudah ucapkan, dan lain sebagainya, yang membuat mungkin kita merasa dosa itu kecil, gampang untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka tangan Tuhan. Orang-orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan selalu menerima. Tetapi kalau kita hanya melakukan dosa dan kita minta ampun kepada Tuhan, setiap kita melakukan dosa, kita minta ampun, itu baik di hadapan Tuhan. Tetapi jangan salah mengerti, kalau kita membuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi pikiran kita ingin berbuat dosa, dan kita berbuat dosa di sebalik pikiran kita itu, kita sudah minta ampun kepada Tuhan. Mungkin saya bisa katakan, kita sudah berpikir, kita akan berbuat dosa sedemikian, Tuhan pasti ampuni. Ketika saya minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Tetapi ingat, setiap perbuatan kita di dunia ini itu akan mengikat kita di surga, saudara. Untuk itu, jaga setiap ucapan kita, jaga setiap kehidupan kita, supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melihat Allah. Dan puji Tuhan, dikatakan dalam firman Allah di saat malam hari ini, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Lawan kita bukan darah atau daging, tetapi lawan kita si jahat, si iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu kehidupan kita, supaya kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh ke dalam dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara yang berkati oleh Tuhan. Untuk itu jangan kita buka celah sedikit pun kepada iblis. Kita jangan buka celah, sebab kalau kita membuka celah, maka kita akan jatuh di dalam dosa, saudara yang berkati oleh Tuhan. Untuk itu saya selalu mengajak kepada saudara melalui video ini, supaya hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melihat Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Dan puji Tuhan,
Mungkin video saya singkat, tetapi saya akan percaya pesan saya kepada saudara, tetap menjaga kekudusan kita, tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya ingin berdoa kepada saudara melalui video ini, dan kita tutup mata saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh ada sampai pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami tidak dapat melangkah melawan kuasa-kuasa kegelapan tanpa kehidupan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan ini Bapa, sehingga hari demi hari kami ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hari demi hari kami hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa dapat melihat Allah Bapa kami dalam surga. Dalam jemaah hamba-Mu, ungkapan syukur naikkan di hadapan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mungkin video saya singkat, dan saya percaya bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan, mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, supaya hidup kita benar-benar di hadapan Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Tuhan. Selamat malam. Haleluya.